Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 5 Sidik, 5 Amanah, dan 5 Fatonah. Ibu harap anak-anak dalam keadaan sehat. Kembali lagi dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, tetapi sebelumnya kita awali dulu dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita sudah masuk di tema 2 untuk pembelajaran pertama dengan KD 3.2, yakni memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang akan kita pelajari di pertemuan pertama ini? Kita hanya akan membahas tentang tanggung jawab. Untuk hak dan kewajiban akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Anak-anak perhatikan, tentunya anak-anak sering dan hampir setiap hari melakukannya kegiatan ini di sekolah ketika kita belajar di sekolah. Nah, anak-anak setiap hari pasti melakukan piket, kemudian ada kerja bakti bersama. Nah, itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab anak-anak ketika berada di sekolah. Nah, apa sebenarnya arti dari tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya ia lakukan, baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, maupun lingkungan, bisa lingkungan alam, bisa lingkungan sosial, budaya, dan negara, dan tanggung jawab kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bentuk-bentuk tanggung jawab itu kita mulai dari tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Jadi, tanggung jawab terhadap diri sendiri itu adalah anak-anak itu tahu apa yang harus dia lakukan untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, bisa memecahkan masalah-masalah mengenai dirinya sendiri. Jika anak-anak memiliki permasalahan, anak-anak diharapkan tahu cara memecahkan atau mencari solusi dari masalah untuk diri kita sendiri. Contohnya, seorang siswi bernama Evi mendapatkan pekerjaan rumah dari gurunya untuk dikumpulkan di esok hari. Tetapi si Evi ini justru menghabiskan waktunya untuk menonton televisi. Evi tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Sehingga esok harinya Evi ditegur oleh bu guru dan Evi mendapatkan sanksi. Dalam peristiwa ini, si Evi ini harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat dari dia tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga tidak hanya menjadi tanggung jawab salah satu anggota keluarga saja, tetapi seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak-anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut beberapa hal, misalnya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan keluarga. Itu beberapa contoh bentuk tanggung jawabnya. Contoh, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya.
Berarti si ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Begitu pula anak-anak, sebagai seorang anak bersikap disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar merupakan tanggung jawabmu terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia, yaitu sebagai makhluk sosial. Nah, dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku, perbuatan, hendaknya dapat dipertanggungjawabkan pula kepada masyarakat. Contohnya, Pak Budi, warga masyarakat Desa Sukamakmur, sudah memiliki rencana untuk berlibur dengan keluarganya. Mereka akan pergi ke pantai. Tetapi pada hari yang bersamaan, ternyata ada kerja bakti membersihkan selokan. Bagaimana sikap Pak Budi? Pak Budi akhirnya memutuskan untuk menunda acara berliburnya dan memilih ikut kerja bakti dengan masyarakat. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam negara tersebut. Oleh karena itu, segala perbuatan, tindakan harusnya juga disesuaikan dengan aturan yang berlaku di negara tersebut. Contohnya, beberapa waktu lalu anak-anak menonton Olimpiade di Tokyo. Nah, banyak atlet-atlet dari Indonesia yang ikut berjuang mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Nah, ini merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Yang terakhir, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna karena mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya manusia. Nah, berkaitan dengan hal ini, manusia itu bertanggung jawab penuh untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi segala larangannya. Contohnya, kita melaksanakan sholat 5 waktu, itu bentuk tanggung jawab terhadap Tuhan. Kemudian kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, itu juga salah satu bentuk tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Dan masih banyak lainnya, Ibu yakin anak-anak bisa menyebutkan lebih dari ini. Terima kasih untuk pertemuan pembelajaran pertama ini tentang tanggung jawab. Semoga anak-anak bisa memahami, dan jika ada yang belum jelas, boleh ditanyakan ke wali kelasnya melalui WA. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.